Assalamualaikum pemirsa Akademik TV. Berjumpa lagi kita dalam program Scholar Table. Kami akan menjamu inspirasi Anda semua melalui bincang-bincang santai tapi bermutu. Pada kesempatan kali ini, di tengah kita hadir Mbak Hani Nur Latifah, Direktur Manajemen Inovasi dan Program Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau juga Direktur Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies. Kita akan bincang-bincang tentang Muslimpreneurship dan Ceruk Samudra Customer Indonesia. Kenapa tema ini kita pilih? Karena memang pemahaman terhadap pasar, marketing itu akan menjadi driver, harus menjadi gerbong bisnis untuk kesuksesan bisnis. Apabila kita ingin memulai bisnis atau mungkin yang sudah sedang menjalankan bisnis, kita pilih tema ini. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan tema yang lebih rinci dengan Mbak Hani. Assalamualaikum Mbak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rodi, apa kabar? Ya, Alhamdulillah, pemirsa Akademik TV, kita bisa menghadirkan wanita jelita ini di sini. Wanita jelita. Baik, Mbak Hani, ini kita bicara yang lebih kayak konseptual dulu deh. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Muslimpreneurship ini? Apa bedanya Muslimpreneurship dengan Muslimpreneur atau mungkin wirausaha Muslim biasa? Karena ini kan istilah yang kadang-kadang ada yang mengatakan namanya Muslimpreneur. Ini ada yang bilang bisnis syariah. Apa sih bedanya? Iya, makasih nih Bang ya. Kita ngobrol-ngobrol aja kan Bang ya. Jadi latar belakangnya sebenarnya gini Bang, sebelum kita menemukan suatu model yang kita bilang Muslimpreneur gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau bicara entrepreneurship, semua udah banyak ngomongin entrepreneurship. Orang Muslim berdagang itu udah banyak banget gitu ya. Terus muncul dari ngobrol-ngobrol nih, karena saya kebetulan juga bergabung, ada namanya organisasi International Council for Small Business gitu kan ya. Itu organisasi internasional untuk entrepreneurship. Nah kebetulan di Indonesia gitu ya, kita hampir semua provinsi ada perwakilannya. Dari situ ketemu nih banyak sama pengusaha. Kita menganut ada 4 pilar Bang gitu ya. Jadi kalau bilang entrepreneurs, kita bilang ada 4 pilar di kita. Yang pertama adalah pelaku usahanya sendiri gitu kan ya, yang berusaha. Kemudian ada government yang mendukungnya. Kemudian ada akademisi seperti saya nih gitu kan ya. Ada akademisi, kita bilang researchers. Terus kemudian yang ketiga itu adalah trainer. Jadi banyak trainer-trainer kan kita lihat ya di UKM itu kan kalau sama dosen kayaknya kita kan agak kaku gitu Bang ya. Taunya neliti jurnal apa segala macam. Tapi kalau teman-teman yang trainer itu lebih bahasanya lebih sama. Nah, jadi ada trainer. Jadi kita tuh dari 4 pilar itu saling bergabung, saling memberi masukan kira-kira untuk entrepreneur pengembangannya lebih kayak gimana sih gitu ya. Nah, dari situ muncullah tiba-tiba kita ketemu sama satu profesor dari Korea, namanya Profesor Kim Ki-chan, itu dari Korea. Dia punya satu model mengembangkan entrepreneurship. Dia bilang begini, bahwa entrepreneurship yang baik itu tidak hanya dari sisi enterprise-nya aja yang dibangun, tapi human-nya juga gitu. Jadi semua itu harus saling terkait. Nah, terus kalau kita pikir, oh Indonesia kan Muslim, dan orang Muslim itu kadang-kadang kalau berusaha itu bukan hanya sekedar berusaha mencari uang gitu kan ya, mencari kelebihan untung, tapi sebenarnya dia ada satu value yang kita anut, dan itu banyak sekali. Kalau kita bicara sama pengusaha-pengusaha Muslim yang sukses gitu kan ya, mereka tuh menjalankan usahanya itu nggak semata-mata pokoknya saya dapat uang gitu kan ya. Ada satu bungkusan spiritual yang mereka lakukan gitu Bang ya. Terus kita cari deh gitu ya, karena kami di Al-Azhar gitu ya, kami coba nih kayaknya sih modelnya Prof. Kim Ki-chan ini bisa sejalan, dan bahkan model Muslimpreneur kita ini lebih keren daripada punya dia gitu kan katanya gitu ya. Sombongnya begitu, tapi kita berangkat dari situ. Orang Muslim itu
sangat bilang bahwa kalau misalnya para pengusaha Muslim itu mereka meyakini bahwa usaha itu yang penting kita ini adalah bagian dari ibadah. Ya. Gitu kan? Jadi kalau bagian dari ibadah gitu ya semuanya harus benar. Oke. Enggak ini dalam pertemuan kemarin di International Conference itu kan kita bertemu dengan berbagai macam negara. Arus sekularisme sekuler itu kan begitu kuat. Tapi di satu sisi ini kan kita lihat bisnis syariah ini kan seksi ya. Dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa, 5% di tingkat dunia. Kalau saya tidak salah baca 5% di tingkat dunia, 5-6% gitu. Makanya kita tanya ini model buat Indonesia itu yang paling bagus gimana sih buat modelnya itu? Ya, jadi berangkat dari situ kita lihat nih, kita bicara ngumpulin sama pengusaha-pengusaha Muslim yang sukses gitu ya, kita cari apa sih sebenarnya kunci suksesnya mereka. Mereka sebenarnya satu, bahwa memang mereka menjadikan tadi itulah ini adalah sebenarnya bentuk ibadah saya gitu kan ya, sehingga semuanya harus baik dari sumbernya, baik dari prosesnya, baik dari cara penyampaiannya, baik untuk produknya gitu kan ya. Ketika itu barulah kita tahu, oh kita bertanya nih, apa sih yang dijalankan secara spesifik? Karena kadang-kadang kalau kelihatan, ya udah, hablum minallah aja pokoknya gitu kan, itu susah, abstrak gitu kan ya. Kita butuh yang detail gitu kan. Kita kan mau ngasih pengalamannya mereka kepada orang-orang yang baru mau mulai usaha gitu, kira-kira apa sih nih kuncinya gitu ya. Akhirnya ketemulah gitu ya, formulasinya gitu. Setelah dikumpulkan, kita punya formulasinya bahwa kita bilang nih, oh ternyata mereka itu bisa sukses karena kalau dilihat, kalau kita bentuk ada piramid gitu Bang, dia di bawahnya ada 3 sisi, ujungnya yang paling atas itu adalah spiritual activation. Nah, itu jadi tadi pemujaan gitu ya, bahwa sebenarnya ketika berusaha itu adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah. Nah, yang bawahnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah kita bilang namanya religious foundation, gitu kan. Nah, itu adalah tingkat keimanannya kita. Gitu kan ya. Jadi kalau dalam dikaitkan sama masa pandemi nih Bang gitu kan ya, kita cerita bahwa usaha nih banyak yang UMKM itu hampir 80% itu semua terkena dampak gitu ya. Dampak pandemi. Ada beberapa yang menjadi untung tetapi lebih banyak yang susahnya gitu kan ya. Ada sih gitu kan ya yang tiba-tiba omsetnya melesat jauh karena ada pandemi, tapi hanya beberapa sektor gitu kan ya. Nggak semuanya gitu. Nah, mereka bilang bahwa kita tetap jalan gitu dengan keyakinan bahwa ini akan berlalu dan rencana Allah pasti lebih baik gitu kan ya. Jadi pokoknya kita jalan aja gitu. Keunggulan kompetitif, salah satu keunggulan kompetitif Muslimpreneur Indonesia. Iya, itu kan survivalnya gitu. Jadi mereka yakin, ya rugi-rugi memang gitu ya, susah-susah gitu kan ya. Tapi yakin pokoknya kita jalan dulu. Dengan keyakinan itu baru kita susun strateginya. Nah, strateginya yang kemudian adalah hubungan antara manusia dan alamnya, gitu. Human and nature interaction-nya. Baru kita lihat. Jadi kalau yang paling gampang sebenarnya kalau dalam masa pandemi ini kepedulian terhadap sesama. Oh ya, oke. Nah, itu kuncinya Bang gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pandemi juga kita ada ya CSR gitu-gitu ya. Tapi yang paling real ketika pandemi ini terjadi gitu kan ya. Banyak teman-teman saya yang merasa, contoh nih satu, ada teman saya pengusaha butik biasanya butik yang eksklusif yang melayani orang-orang yang kelas menengah atas gitu ya. Ketika pandemi ini outletnya semuanya tutup. Mau buka outlet baru ditangguhkan gitu ya, semua nggak ada. Daya belinya juga orang nggak beli baju baru Bang gitu kan ya, kondangan nggak ada Bang gitu. Jadi ini Mbak nih, apakah niche market strategi ini cocok untuk usaha kecil dan menengah? Ini kan pasarnya kecil, tapi apa namanya kalau dibandingkan dengan mass marketing kan ukurannya besar ya, orang bisa jual, ini halal nih jual gitu. Ini apakah niche market strategi ini yang seperti itu tadi kan? Masuk ke dalam segmen tertentu bahkan yang mikro, palungnya itu mikro gitu, cocok apa untuk? Justru cocok Mas, karena kita nih orang Indonesia tuh senangnya berkomunitas. Kekuatan komunitas itu sekarang nih luar biasa. Sekarang muncul jargon kalau dari Kemenkop itu beli warung tetangga, gitu kan ya. Artinya kalau kita juga beli dagangan teman kita gitu kan ya.
Nah, belajar dari teman saya ini, dia switch, dia karena produknya berhenti, akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya pengusaha UMKM yang kecil-kecil, kemudian barangnya dikumpulin semua makanan dan disalurkan kepada pelanggan-pelanggannya dia. Justru jadi makanya dia membantu. Jadi dua sisi dapat. UMKM-nya masih bisa tetap jalan, teman saya ini juga masih dapat keuntungan meskipun sedikit, tapi dia bilang, bukan keuntungan yang saya cari, saya bisa bantu teman aja udah senang. Mungkin tabungan saya udah banyak gitu dia bilang ya, tapi saya membantu teman Kalau saya. kita lihat pasar gitu gede, ini kan ada yang world relationship. Keunggulan kita di mana sih sebetulnya yang Muslim partnership dalam kondisi ini? Yang relationship tadi kan atau yang mana yang paling bagus gitu, Mbak? Yang paling bagus kalau menurut saya yang relationship, Bang. Tadi ya, kita menjaga silaturahmi itu kuat banget gitu kan ya. Tadi beli produk teman kita itu kalau udah jadi satu gerakan itu luar biasa. Ya kan, kalau kita sekarang mainnya komunitas. Kalau dalam teknik marketing, kalau dalam marketing kan sekarang yang paling utama sekarang juga komunitas gitu kan ya. Hard selling yang hard advertising yang ada di TV kayak gini gitu oke lah gitu kan ya. Tapi komunitas itu berpengaruh gitu kan. Buat Indonesia. Terutama masuk ke milenial gitu kan. Itu komunitas keren banget tuh gitu kan. Geografis Muslim Indonesia ini apa sih ya? Kalau ini kan Mbak Ani juga ke Direktur Lifestyle, Customer Studies, Consumer Studies. Psikografis Muslim Indonesia itu apa sih bedanya dengan Turki umpamanya? Apa sih bedanya kira-kira? Kalau umpamanya busana gitu, Turki lebih pasar terbesar sekarang kan omsetnya Indonesia malah ke-5 kalau nggak salah di Arab Saudi. Apa sih bedanya? Kalau umpamanya ini ada orang mau usaha nih, usaha kecil dan menengah mainnya di sini nih psikografisnya kayak apa sih kalau umpamanya busana? Kalau busana, Bang, kalau menurut Global Islamic Economy itu justru Indonesia itu besar loh gitu kan ya. Kita masuk di 5 besar untuk busana gitu ya. Yang justru yang mengherankan itu justru yang makanan. Oh iya, makanan ya. Kita nggak masuk, Bang, gitu ya. Nggak masuk 10 besar. Padahal kita orangnya banyak, pengusahanya banyak gitu kan ya. Justru kalau busana kita sudah mulai ternama lah ya, kita ada ininya. Tapi kalau makanan itu yang mengherankan. Jadi yang anehnya gitu ya, orang Indonesia, Bang, kalau ditanya makanan tuh harus halal, ya itu pasti gitu jawabannya. Ya pastilah gitu, masa iya makan yang nggak halal gitu kan ya. Tapi coba kalau ditanya, ketika kita makan gitu ya, kita memutuskan gitu, keputusan pembelian itu kadang-kadang ya sudah, ambil aja apa aja yang ada di depan gitu kan ya. Iya. Jadi kita nggak bertanya mau beli mie ayam nih di UKM nih gitu kan ya. Kita pernah nanya nggak, ini mie ayamnya halal atau enggak ya gitu kan ya. Jadi itu uniknya. Jadi kesadaran tentang halalnya tinggi, memang tahu harus halal gitu ya. Tetapi ketika keputusan pembelian itu bubar semua, Bang gitu ya. Ini kan jadi edukasinya gimana ini? Itu pasar, kan? Justru kan tantangannya ada pada edukasi pasar ini di Indonesia. Karena kan ya kalau tadi berarti kan jumlah produsen makanan halal di Indonesia kan ketinggalan. Kemudian merek lokal yang ini kan pasar besar yang bisa kita cari ceruk-ceruknya gitu. Gimana nih Mbak Ani kalau caranya nih ya? Yang ini justru sebenarnya sebelum masa pandemi, orang Indonesia tadi yang kayak tadi kelakuannya gitu ya, ketika ditanya harus halal pasti halal, tapi kemudian ketika memilih dia mulai ini nih gitu kan ya sudahlah apa aja. Nah tapi ketika dengan pandemi ini justru edukasi tentang halal ini lebih baik lagi, Bang gitu ya, karena semua orang sekarang halal itu jadi kayak mainstream. Pokoknya kalau udah halal, toyiban, itu kan pasti baik. Kalau baik, gitu kan ya, pastilah dia bersih dan sehat, gitu kan. Kita nih sekarang apa-apa, ini bersih nggak ya? Ini sehat nggak ya? Nah, justru sekarang, produk-produk yang kalau UKM menyantumkan halal, orang semakin yakin, oh iya ya, meskipun dia UMKM, bukannya dari brand yang terkenal, dengan dia punya sertifikat halal, orang malah, oh iya, yang ini aja ya, gitu ya, dibanding yang nggak ada label apa-apanya gitu kan ya. Ini kalau udah halal, nih pasti halalan toyiban nih dipastikan nih kalau udah punya sertifikat nih gitu. Ini sertifikasi halal ini kan mahal nih, Mbak Ani. Kita kan mau ngurus sertifikasi halal susahnya minta ampun gitu umpamanya. Ini jadi persoalannya gimana ya menurut Mbak Ani sekarang di Indonesia nih ngeluarin duitnya susah gitu. Gimana?
Apa? Jadi memang Bang ada polemik sertifikat halal, kan ada yang dari MUI sekarang, terus kemarin ada BPJPH gitu kan ya, Badan Penjamin Produk Halal. Tapi kalau menurut orang-orang UKM sebenarnya kita kan nggak perlu masuk ke dalam konflik. Itu kan konflik, bukan konflik sih sebenarnya, cuma pengaturan aja lah gitu ya, kurang pengaturan. Tapi UKM itu minatnya sangat tinggi. Kalau dibilang mahal gitu ya, itu sekitar 2 jutaan Bang biaya pemeriksaan di LPOM MUI-nya gitu ya, 2 jutaan ya. Memang buat UMKM memang agak mahal gitu ya kalau 2 juta ya gitu ya. Tapi sekarang tuh sebenarnya banyak program Bang, dari kementerian sendiri itu banyak gitu kan ya, kemudian dari bank-bank swasta gitu kan ya, yang CSR-nya itu banyak menggratiskan. Apalagi sekarang muncul di berita kemarin BPJPH itu resmi bahwa dia untuk UMKM itu biaya pengurusannya gratis. Iya. Gitu. Kalau kita lihat, jadi harusnya nggak perlu takut gitu ya. Iya. Cuma kalau bermain dalam UMKM sebenarnya bukan masalah kepengen atau nggak kepengennya punya sertifikat halal Bang gitu ya. UMKM tuh permasalahannya surat-surat izinnya belum jelas Bang. Gitu. Kalau ditanya ada izin usahanya nggak ada gitu kan ya, ada PIRT-nya nggak ada. Nah itu yang harus diedukasi terus-terus. Nah itulah makanya kita mendirikan Center for Halal Studies itu kita juga maksudnya mengedukasi itu. Jadi nggak cuma ujung-ujungnya nggak cuma sertifikasi halal, tapi kan mulai dari awalnya izin usahanya harus dilihat gitu kan ya. Kemudian dibantulah gitu kan. Kadang kan mereka saya nggak ngerti gitu kan. Nol Bang gitu kan kalau ngomong sama UKM itu kan. Ya, ini kan sekarang kondisi marketing deh. Marketing ini kan kunci sukses gitu kan. Dia jadi driver gitu. Gimana sih kondisinya? Ini kan tantangan yang dihadapi oleh UKM kita, terutama pemain baru masuk. Ini kan kesulitan ini masuk ke pasar. Terus gimana ya caranya milih pasar yang kan samudra luas. Ceruk yang mana gitu. Yang paling bagus sekarang nih, menurut Mbak Hani kan, masuknya kemana, kemudian gimana ya mereka cara menemukan niche yang paling tepat untuk bermain. Walaupun kalau UKM ya. Kalau UKM sih kalau kita bicara mikro terutama ya, yang pasti yang laku gitu ya, kalau dari sisi marketing kita lihat adalah yang dia bisa menyelesaikan masalah orang. Kadang-kadang kalau kita di mahasiswa, saya juga ngajar ke mata kuliah kewirausahaan gitu ya, kadang-kadang kalau bicara sama milenial itu idenya banyak gitu kan ya, idenya banyak, gila-gila gitu ya. Terus pertanyaannya satu cuma gitu, produk kamu bisa menyelesaikan masalah siapa ya gitu kan ya. Kalau itu terjawab, itu pasti ada ya konsumennya. Gitu. Bahkan kita nggak perlu susah-susah sebenarnya berpikir, wah ini mau bikin ini. Selama itu kita bisa menyelesaikan masalah orang, itu pasti ada yang beli. Itu aja kuncinya sebenarnya. Kadang-kadang orang bikin produk yang dia bikin sesuka hatinya sendiri, Bang. Pokoknya saya pengen gini. Bentuknya gini, rasanya gini. Tapi terus dia mengikuti dirinya sendiri. Terus ditanya, ini buat siapa? Buat saya ya. Kalau buat saya, beli aja sendiri gitu. Gimana sih, Mbak, cara menemukan, ini kan yang paling penting itu kan behavior ya. Yang paling sederhana lah bagi UKM tuh. Aku mau masuk ke sini tuh cara nemuin yang paling sederhana gimana sih ya? Paling sederhana adalah kita lihat dulu Bang, misalnya kalau kita mau usaha, kita selalu tanya-tanya sumber apa yang dimiliki, gitu ya. Sumber daya lalu uang kan, gitu ya. Dia punya kemampuan apa, gitu kan ya. Apakah dia mau geser ke makanan, gitu kan ya, ataukah dia mau yang lainnya, ataukah dia mau cukup jadi reseller, gitu kan ya. Jadi kita kan harus lihat kemampuan kita apa yang pertama. Banyak orang yang memulai dia jadi reseller dan kemudian bergeser menjadi produsen sendiri. Tapi kalau kita mau produksi gitu kan ya, kita harus lihat nih pasarnya. Sekarang lagi musim nih minuman yang sekarang literan Bang gitu kan ya, gitu kan. Lagi apa-apa semua jadi literan karena orang nggak nongkrong di warung kopi, semua dibawa pulang. Nah, itu kan ceruk pasar sendiri. Kemudian misalnya gitu ya, kita bilang brand satu gerai kopi terkenal gitu ya, yang internasional tuh ya gitu kan. Nggak semua orang bisa ke sana, Bang. Tapi semua pengen ke sana. Karena orang Indonesia itu senangnya adalah berkumpul dan terlihat keren. Ya, benar.
kalau sudah bisa duduk di situ gitu kan ya, itu kan keren gitu ya. Tapi kemudian sekarang trennya adalah diciptakan bahwa gimana image kopi-kopi dari Indonesia itu juga bagus loh gitu ya, logo enak dan lo juga bisa lebih keren. Sekarang kalau kita lihat banyak kedai-kedai kopi kecil gitu kan ya, yang desainnya nggak kalah canggih, nggak kalah Instagramable gitu ya, buat foto ditampilin di Instagram gitu ya, tapi dengan cost yang jauh lebih murah dibandingkan di gerai kopi yang mahal itu gitu. Jadi orang Indonesia itu sangat peduli sama tampilannya, Bang. Gitu ya. Jadi yang mungkin gitu ya. Jadi brand. Jadi kalau bicara brand itu sebenarnya kita bicara tentang brand image bagai gitu ya. Jadi ketika image-nya itu sudah bagus gitu, orang itu meskipun rasanya agak kurang dikit, bentuknya agak kurang dikit, dilupain Bang gitu kan ya gitu. Oke, berarti sekarang kita bicaranya positioning deh kalau begini. Gimana nih positioning bisnis, saling ala bisnis itu di Indonesia sekarang untuk UMKM kita nih, positioningnya menurut bahan ini? Justru kalau sekarang, justru bisnis untuk yang syariah itu potensinya sangat besar. Orang sekarang dengan adanya pandemi ini, orang itu satu tadi, makanannya harus halal gitu kan ya, karena halal itu identik nanti dengan kesehatan. Yang kedua adalah dengan masa pandemi ini, tingkat religiusitas orang itu makin tinggi, Bang. Ya. Benar nggak? Ya. Kita nggak tahu nih, kita kena apa enggak gitu kan ya. Jadi orang sekarang semua semakin religius gitu kan ya. Nah, dengan itu mulailah sekarang positioning brand-brand yang tadinya syariah, yang tadinya dipandang sebelah mata gitu, sekarang dilihat pasarnya banyak loh, gitu ya. Ya. Yang paling lagi marak nih kosmetik. Ya, itu dia, beauty product ya. Beauty product. Kosmetik itu niche-nya, pasarnya kosmetik lokal ya Bang, kita bukan bicara brand yang dari luar gitu ya. Kosmetik lokal itu sekarang jadi ada ceruk pasar sendiri yang bisa diisi oleh kosmetik brand lokal. Kalau zaman kita kuliah dulu, Bang, cuma Sari Ayu sama Marta Tilaar, ya, itu cuma itu gitu kan ya. Dan mereka nggak ada. Pesaingnya adalah semua kosmetik dari luar. Tapi dengan sekarang gitu ya, orang itu sekarang lagi ngetren nih Bang, kalau anak-anak tuh pakai kosmetik dari Korea. Nah, sekarang ditanya lagi, kosmetik Koreanya halal atau enggak gitu kan ya. Wah, ngeri juga nih gitu kan ya. Nah, itulah ceruk pasar yang diambil sama brand kosmetik lokal. Banyak Bang sekarang brand kosmetik lokal yang sudah dan kualitasnya bukan yang brand yang murah ya gitu kan ya, yang ada di traditional market, dia udah masuk ke level-level harganya itu di atas sudah di ratusan ribu gitu kan ya. Jadi nah, itu adalah ceruk pasar yang diambil sama pemain tadi. Oh, cantik. Kalau yang laki-laki gimana kan? The urge to be famous kan gitu. Oke. Laki-laki kosmetik dalam artian sekarang lagi musimnya skincare Bang gitu kan ya. Laki-laki kan juga butuh perawatan gitu kan ya. Dan itu hampir semua, kalau brand-brand besar, hampir semua perawatan yang ada di kita tahu di supermarket itu biasanya brandnya sudah halal semua gitu kan ya. Tapi mulai juga tuh brand-brand kosmetik lokal itu mulai mengeluarkan yang varian buat laki-laki ya, gitu kan ya. Dengan halal gitu kan ya gitu. Nah, perawatan kulit laki-laki ini ceruknya masih gede banget Bang gitu kan. Iya. Jadi kalau Abang mau usaha boleh. Waduh, susah. Promosinya susah, kurang cakep gitu. Justru, Bang. Jadi cakep gitu ya. Iya, ini kan sekarang justru meningkat nih kan. Laki-laki harus tampil apa ya? Iya. Justru yang belum tergarap kayaknya lebih banyak kesini juga, Mbak Ania. Selain itu ya. Luar biasa berarti. Padahal kita... Kosmetik itu salah satu jenis kategori produk yang sekarang lagi booming yang menggunakan label halalnya. Kalau makanan udah biasa. Kesadaran tentang kosmetik halal ini lagi digalakan juga. Kalau orang dulu ya makanan dulu halal gitu ya, terus geser ke keuangan gitu kan ya. Keuangan. Nah, sekarang kosmetik, perawatan tubuh. Nah, itu yang kemudian sekarang orang mulai awareness-nya naik tuh Bang gitu ya. Ya tadi, skincare-nya harus halal, sabunnya harus halal nggak nih? Brand yang saya pakai sebenarnya halal nggak? Gitu kan ya. Nah, supaya, karena itu kan juga melekat di tubuh kan gitu ya, ngeresap ke dalam kulit. Nah, jadi kan harus bagus juga gitu. Iya kan, produk-produk kesehatan kan sekarang lagi tren nih. Ada Pak Zaidul Akbar apa segala macam itu kan.
mulai dengan gol ini kan luar biasa. Kayaknya pemainnya juga nggak banyak nih kayaknya Mbak Hani ya. Untuk Iya. masih belum banyak juga ya. Untuk Obat-obatan herbal gitu ya, kemudian suplemen itu juga sudah mulai awareness orangnya udah naik. ya, Jadi makanya pemainnya belum banyak, awareness orangnya sudah naik nyari yang halal. Dulu ada satu brand gitu ya, saya nggak tahu dia kategorinya mungkin suplemen gitu ya. Orang banyak yang pakai gitu ya, kemudian tiba-tiba dimunculkan bahwa ini belum punya sertifikat halal. Tutup bang semua kan ya, gitu, semua berhenti, semua takut gitu ya. Padahal orang biasanya tadi mengkonsumsi ya obat gitu ya, suplemen gitu ya, suplemen tulang. Kemudian sekarang dia muncul lagi tuh sekarang, kami sudah halal gitu kan ya, sekarang muncul lagi versi baru sudah halal. Berarti brand itu dia merespon pasar cepat gitu ya, yang dia merespon nih ya. bahwa ternyata memang pasarnya tentang suplemen tulang halal, nah itu banyak juga gitu kan ya, Soal brand, dan nggak banyak. orang Indonesia ini kan sukanya kadang-kadang begini, dia Muslim tapi nggak suka labelnya ke Arab-Araban. Hmm. Ini gimana sih ya menurut bahan ini psikografisnya kalau anak muda lah terutama? Apakah suka mereka umpamanya? Mungkin mereka lebih suka ya mereknya Korea gitu kan. Lebih suka. Iya, Ya gimana nih ya? Gimana? iya justru itu yang kalau kita lihat ya perkembangan di kosmetik lokal gitu, brand-brand lokal itu atau brand-brand yang lain, mereka banyak yang pakai brand yang kita bilangnya apa ya, bukan imitasi ya, menyerupai ya produk-produk dari Korea. Jadi mereka kita udah meninggalkan kalau misalnya kalau ada yang syariah yang halal tuh biasanya warnanya hijau gitu kan gitu ya. Warnanya hijau terus kemasannya tuh agak gimana gitu ya kayak dari zaman dahulu. Kalau sekarang udah enggak karena produsen udah membaca pasar gitu ya. Oke, jadi karena udah ngerti bahwa halal awareness-nya tinggi, kemudian tapi kebutuhan untuk tetap mengkonsumsi produk-produk yang di-image-kannya berkualitas baik yang dari luar negeri itu, gitu ya. Jadi akhirnya mereka bikin kemasannya udah mirip. Jadi nggak kalah bang, gitu ya. Kalau dilihat, Mereknya ya? Nggak termasuk mereknya nggak mesti Anissa gitu, gitu enggak gitu. Tapi mereknya bisa pakai bahasa Inggris gitu kan ya, gitu ya. Tapi tetap ada logo halal. Gitu. Nah, buat gimana Mbak nih? Sekarang kan kan harus kolaborasi nih. Kalah lah kita kalau nggak kolaborasi. betul. Perkembangan kolaborasi ini kan kita berhadapan dengan kekuatan raksasa ini kan, yang kecil-kecil ini gimana yang menghadapinya? Kalau nggak apa harus berkolaborasi dengan mereka yang besar atau menurut bahan ini modelnya ini? Atau ini harus ada pemerintah nih yang maksain? Gitu kan? Bang Syariah kan agak dipaksain juga sebetulnya oleh pemerintah kan. Ini gimana sih sebetulnya? Kan ini masuk dalam model yang tadi Mbak Hani ceritain gitu. Ya, kalau saya kolaborasi itu kan sekarang memang harus kolaborasi. Kalau enggak, kita mati sendirian gitu. Kita udah kecil, terus kita nggak temenan gitu kan. Tambah digilas. Artinya sebenarnya kita nggak perlu bersaing head to head sama yang besar. Gitu ya. Justru kalau bisa, kita memang berkolaborasi di yang besar. Kalau nggak bisa, kita berkolaborasi dengan sesama. Kalau kita bergabung, yang kecil-kecil ini bergabung, kemudian jadi ini lama-lama kan jadi besar bang, gitu ya. Ya. Komunitas. Jadi kuncinya orang Indonesia itu sangat senang sama komunitas. Apalagi anak milenial. Sekarang kalau ditanya referensi ketika mau memilih sesuatu, dari mulai milih makanan, tempat, segala macam produk itu biasanya kita merefer tentang review. Kalau kita lihat online shop tuh, nah itu magic banget. Gitu. Ya. Review itu kan kita lihat orang ini bilang oh ini jelek, oh ini. Nah itu konsumen sangat bereaksi tentang itu gitu ya. Jadi kalau bisa kita dikasih bintang 5 gitu kan gitu ya. Kalau sampai ada yang ngasih bilang produk kita jelek, nah itu konsumen itu akan berpikir ulang ya beli nggak ya gitu. Wah jelek nih gitu kan ya. Dan anak milenial jangan salah ya, anak milenial itu sangat itu adalah acuan yang sangat baik. Ya kan sekarang begini lihat kolaborasi itu kan dengan Tokopedia lah di Indonesia Bukalapak. Yang musiknya sendiri ada ya apa mereknya apa itu dibutuhkan nggak ya dalam pengembangan ekonomi dalam usaha kecil dan itu Kita
merancang kita pengen punya satu marketplace yang isinya semua produk halal gitu. Ini doain aja Bang, segera launching. Ya ini kan apa? Jadi pertanyaan besar kan, orang model kolaborasi kok nggak ada ya di Indonesia. Alhamdulillah kalau Mbak Ani udah mulai kan. Sudah, kita udah mulai Bang, doain nanti kita diundang lagi kalau kita launching marketplace kita yang halal. Iya, jadi persoalannya gini, kan gini, kalau nggak begini kan kita nggak bisa keluar juga usaha kecil dan menengah kita. Keluar negeri ekspor gitu. Masa kita jadi pasar mereka sih, kapan kita bisa ekspansi dan menengah gitu. Itu penyakit dari UKM, Bang. Kalau kita lagi kumpul-kumpul dengan pemerintah itu juga gini. Permasalahannya gini, kalau kita bicara ekspor itu bukan berarti cuma kita beli berapa kilo terus ya, dibawa ke Arab, dibawa ke Singapura, dibawa ke Korea. Itu kan bukan ekspor gitu ya, gitu kan cuma dibeli aja putus kan gitu ya. Kalau kita bicara ekspor pasti kan kita butuh kuantitas yang banyak. Nah, susahnya di Indonesia itu semua UKM saking banyaknya pengen sekarang karena sadar brand, mereka punya brand sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang mau. Jadi makanya pentingnya komunitas gitu. Kita tuh harusnya kalau dalam jumlah besar kita masuk ekspor banyak. Banyak permintaan ekspor yang tertolak karena tadi kita nggak sanggup memenuhi permintaannya sekian satu kontainer gitu misalnya kerupuk gitu kan ya. Itu nggak ada yang sanggup karena semua punya brand sendiri. Yang satu punya brand A, satu brand B gitu ya. Ini satu kampung nih Bang gitu biasanya sama-sama pengusaha gitu ya. Maunya pakai brand saya gitu kan ya. Akhirnya tadi satu kontainer tadi nggak cukup gitu kan ya. Makanya selalu digaungkan, makanya semua diusahakan satu komunitas itu atau satu desa atau satu lokasi itu punya satu brand yang sama. Jadi one village, one product. Kalau itu kan, kalau Kang Emil kan dia punya. Dan memang itu arahnya ke sana karena supaya memenuhi tadi kuantitas tadi. Kalau satu kontainer cuma diproduksi sama satu orang itu kayaknya kalau UKM nggak mungkin lah gitu ya. Kalau bisa menjaga kualitas produk lah, kayak di pasar busana gitu. Pasar busana saja yang Indonesia bisa dulu merajai dunia. Kenapa nggak bisa merajai dunia juga ya untuk busana yang sesuai dengan syariah gitu kan? Ini kan gede gitu. Bahkan kalau kita tengok-tengok Indonesia luar biasa kan. Jadi terlalu banyak yang digarap gitu kan. Tapi persoalannya adalah apa sih sebetulnya penyakit ini UMKM kita ini sebetulnya Mbak Hani? Ini kan penyakit ya. Kelemahan paling menonjol apa sih sebetulnya? Apakah memang market, pemahaman terhadap market, atau justru gitu ya? Atau memang modal nggak ada, atau di teknologi apa sih sebetulnya persoalan mendasar kita? Persoalan mendasar sih kadang-kadang UMKM itu banyak yang berhenti sebelum mencapai sesuatu yang sukses gitu ya. Orang kan merintis ada jatuh bangun dan mereka baru di awal kadang-kadang pengennya begitu produk jalan gitu kan ya, nggak diukur kemampuannya, tiba-tiba situasi belum memungkinkan untuk misalnya penjualannya langsung bagus gitu kan, nggak mungkin gitu kan ya. Nah belum sampai kepada dia sampai penjualannya bagus, mereka udah mundur, ganti lagi. Nah sebenarnya penyakitnya di situ gitu ya, ketahanannya tadi tuh gitu ya, ketahanan mereka dalam berusaha itu sebenarnya agak kurang. Tapi kalau dilihat, kalau kita belajar dari pengusaha yang sukses, coba dilihat ya, mereka itu siklusnya udah panjang gitu ya, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Permodalan gitu. Kali ya, sehingga mereka nggak kuat. Maksudnya gimana sih kita bangun hubungan umpamanya usaha kecil dan menengah dengan Baitul Mal wa Tamwil, tapi Baitul Mal wa Tamwil ini nggak jalan. Dan bank syariah atau gimana, atau mungkin harus pemerintah juga ini gitu yang turun tangan. Kan bisa kita buat model penanggulang asuransi usaha kecil dan menengah buat ya, sebenarnya kalau kita bicara model pemerintah tuh udah banyak banget Bang. Cuma sebenarnya kuncinya satu, kenapa masih selalu suka terdengar ini ada UKM yang menderita, ini adalah sebenarnya kita tuh nggak punya data Bang. Iya. Berapa sih sebenarnya realnya pengusaha yang kita bilang usaha menengah, kecil, mikro gitu. Nah itu nggak ada datanya Bang. Bisa jadi semua yang mengeluarkan produk kita sebut usaha mikro gitu misalnya gitu ya. Tapi kan nggak pernah tercatat. Dia tercatat di mana sebagai pengusaha gitu kan ya. Boleh aja kita bikin terus kita bilang saya pengusaha. Ya, gitu. Kayak koperasi ya, nggak jelas ya. Nah, jadi penyakit utamanya adalah pemerintah sendiri nggak punya data yang pasti. Gitu ya. Berapa sebenarnya pengusaha kecil mikronya itu gitu ya. Karena itu datanya
ya tadi pencatatannya nggak jelas. Gitu kan. Ketika dia tidak tercatat, maka kalau ada program, ada bantuan modal, itu banyak yang akan terkena gitu Bang. Gitu. Padahal uang di kementerian itu kemarin banyak banget gitu kan ya, apalagi COVID nih sekarang ini kan itu lagi digelontorkan dana. Cuma datanya nggak ada, Bang, gitu kan. Nggak lengkap datanya gitu kan ya. Jadi yang kadang-kadang yang kena adalah orang-orang yang bergabung dengan komunitas tadi. Kalau dia punya komunitas, dikasih tahu, oh ini saya ada punya komunitas, nah itu dibantu gitu. Jadi yang tadi. Yang tidak terini. Kalau kolaborasi desa kota nih, Mbak, ini kan kayak sekarang lagi tren di bunga gitu kan. Itu gimana ya yang sekarang ada? Atau mungkin sayur gitu kan, kecil tapi kan bisa cepat di lingkungan gitu. Gimana sih sekarang modelnya ini memungkinkan nggak ya ini digarap oleh usaha kecil dan menengah kita? Kayak susu kambing segar gitu kan, umpamanya kayak di puncak gitu. Terus memungkinkan nggak ya, ini gimana sih perkembangannya sekarang? Kan peluang besar selama pandemi ini kan. Oh, justru sebenarnya gini, dengan masa pandemi ini semuanya kan harus digital, Bang. Nah, ketika digital itu siapa aja bisa ketemu sama siapa aja gitu kan ya. Saya bisa ketemu Bang Roni nggak perlu pakai pesawat gitu kan ya. Pokoknya mau kapan aja selama waktunya kosong bisa. Nah, ini juga dengan adanya pandemi, karena semua harus jadi digitalisasi, berarti ada rantai pasar yang bisa dipotong. Kalau saya pengusaha di Jakarta, saya mau langsung ketemu sama pengusaha misalnya di Pekanbaru gitu kan ya, langsung di tempatnya, itu jadi rantai yang dulunya tadinya ada perantaranya, nah itu kan ya, itu kan putus. Tinggal kita kan sekarang banyak marketplace ya, dia buka sendiri tokonya gitu kan ya, kemudian saya yang di Jakarta bisa langsung lihat. Jadi sebenarnya gitu kan ya, antara yang di desa kan sekarang udah ruang dan ruangnya sudah nggak ada lagi pembatas ya Bang gitu ya, dengan digital itu, mau dia di desa mau dia di kota, itu selama ada internet semuanya aman gitu kan Bang. Sampai ke kamar tidur kan kita. Nah semua kan kayak gini aja kecuali Tidur. semuanya aman. Ini Mbak, ada pertanyaan kan sekarang ini kayak begini nih, ada saat kecil di barangkali ini ceruk finansial ya. Kan kita sering lihat orang berdagang itu kena tengkulak ya, padahal kan 20.000 dia minjamnya 500.000, tapi dia bisa, ini kan nggak tergarap. Gimana sih kalau kondisi yang ini gini? Apa memungkinkan nggak yang model ini kita kembangkan juga untuk mendukung permodalan atau apa gitu ya? Ini kan penting sambil nolong. Kan sering itu, apalagi pedagang-pedagang kecil di pasar. Ini yang mikro banget sih. Apa ini nanti bisa kita kembangkan jadi model lebih besar? Atau memang apa sih kendalanya sebenarnya untuk ini? Kan tadi kita udah bicara tentang ini ya, kolaborasi yang kecil-kecil ini gimana sih nanganinya gitu? Ya, jadi kalau saya balik lagi ke model Muslimpreneur tadi, memang tadi bahwa ada pengusaha-pengusaha besar gitu yang sudah sukses gitu ya, itu mereka biasanya berperan sebagai apa namanya kita sebutnya membantu sesamanya gitu. Membantu sesamanya tuh bukan berarti membantu seperti sembako, tapi dalam bentuk misalnya dalam bentuk hubungan relasi dengan pemasok gitu kan ya, bantuan modal. Tapi bantuan modal itu sebenarnya tidak terlalu disarankan ya, karena bantuan modal tuh kalau habis ya selesai, nggak bisa jualan lagi gitu ya. Justru teman-teman saya ada yang bergabung itu, mereka membantu bagaimana cara packaging yang baik gitu kan ya, bagaimana kemudian menghubungkan dengan langsung ke konsumennya. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu banyak teman-teman trainer saya ngasih gratis Bang gitu ya, kepada UMKM tadi, supaya tadi usahanya tetap lancar dan tadi nggak jadi tengkulak tadi gitu kan ya, nggak jadi masuk ke situ gitu. Kalau perputaran cash flow-nya baik, kayaknya sih nggak akan tidak akan sampai ke situ ya. Jadi yang dijaga adalah tadi perputarannya harus tetap baik gitu. Oke. Maksudnya kan gini nih Mbak, ini ada ini apa? Tadi kan mau buat apa ya, semacam kayak apa, situs khusus gitu ya. Iya. Segala macam. Ini kan bisa dihubungkan ke banyak. Ini butuh apa, maksud saya, untuk berhadapan dengan raksasa-raksasa yang ada ini kan butuh sumber daya besar juga. Nah, gimana kira-kira menghadapi gangguan kalau usaha kecil dan menengah lewat
Ya kan persaingan. Oke. Kalau kalau kita sih yakin, artinya gini, memang kita mainnya tadi Bang, kita mainnya di ceruk pasar, Pak. Kita nggak akan menghadapi raksasa yang besar itu, gitu ya. Kita main di ceruk pasar. Ceruk pasar itu insya Allah kita bisa kok berkembang pelan-pelan gitu ya. Bahwa karena kita yakin bahwa konsumen Muslim Indonesia itu sebenarnya sangat yakin bahwa mereka harus mengkonsumsi sesuatu yang halal. Halal harusnya sangat tinggi. Cuma sekarang tinggal kita mengedukasi. Ini yang pasti halalnya. Sedang yang di sana dicampur, gitu kan ya. Jadi tanpa, kalau insya Allah ini cita-cita gitu ya, kalau nanti marketplace-nya jadi gitu ya, orang sudah bisa, kita sudah kurasi semua produknya kita pasti halal gitu kan ya. Jadi orang nggak perlu mikir. Kalau di tempat lain gitu kan ya, harus mikir dulu kan, ini halal nggak ya gitu kan ya, kita pilih. Tapi kalau nanti jadi, ini pasti semuanya halal gitu kan ya. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja gitu. Satu lagi pertanyaan Mbak Ani ini sebagai penutup. Kayaknya yang banyak bermain di Muslimpreneurs itu malah muslimahpreneurs nih, kayaknya. Oke. Benar. Iya. Kalau diperhatikan justru banyak emak-emak gitu, anak-anak gadis yang justru memanfaatkan ini peluang besar dari bisnis syariah yang ada di rumahan, di usaha kecil dan menengah, dan itu kayaknya sukses-sukses ya. Anak-anak muda justru ibu-ibunya sukses gitu. Kok laki-laki enggak? Ini gejala apa? Kalau itu mesti ada kajian khusus, tapi enggak. Ya begitu. Lucu juga ya. Ya kalau kita lihat ya Instagram gitu. Kalau umpamanya katakanlah mereka menjualnya itu lewat Facebook atau apa, kok emak-emak ya. Kalau seperti ini jualnya emak-emak, makanan apa produk selain kosmetik lah, kesehatan, emak-emak juga. Busana emak-emak juga. Dan wanita. Apa terjadi pergeseran pelaku bisnis kali ya? Entrepreneur di Indonesia itu dari bapak-bapak ke emak-emak. Apa? Atau justru memang saatnya perempuan tampil ini kan? Apa nih Mbak Ani kalau lihat kondisi ini? Iya, jadi tren sekarang gitu ya katanya perempuannya lagi naik daun nih Bang. Benar, Tapi mungkin menjadi seorang entrepreneur yang katanya waktunya itu lebih luas gitu ya, tapi sebenarnya nggak juga sih gitu kan ya, gitu. Bukan itu sebenarnya. Tapi karena saya nggak tahu, karena trennya sekarang itu pengambil keputusan di rumah tangga untuk pembelian itu sebagian besar adalah wanita, Bang. Gitu kan ya. Ya. itu pasti, Bang. Kalau terutama untuk yang consumer goods ya. Gitu kan ya. Consumer goods tuh kecil-kecil tapi rutin loh gitu kan ya. Kalau beli rumah kan nggak tiap tahun beli rumah kan. Dan mak-mak berkuasa untuk itu memang. Ya. Karena pola apa ya, kita bilang pola di keluarga Indonesia itu adalah pengambilan keputusannya adalah ibunya gitu kan ya, perempuan, ibunya itu adalah yang paling berkuasa. Jadi kalau kita mau berdagang dan sukses kan katanya mendekat sama yang berkuasa kan. Jadi kita adalah orang, kalau misalnya perempuan dibilang sukses ya karena kita mengerti apa sih yang dimaui sampai pengambil keputusan tadi gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan soal persaingan bisnis syariah. Kan luar negeri itu kayak apa? Jepang, Korea, dan lain-lain. Itu kan mereka produksi yang berbau syariah sekarang. Australia dan lain-lain. Bahkan baru baca di Australia itu pemerintahnya mati-matian bagaimana terjadi inklusi keuangan apa yang belum mau masuk. Tantangan kita menghadapi yang di luar kan harus siap-siap juga. Tahu-tahu kita lihat, yang masuk begitu terus. Indonesia ini kan selalu jadi korban kita ini kan pasar dan selalu kalah di pasar di rumah kita sendiri. Apa yang harus kita antisipasi? Kan Mbak Ani kemarin bertemu nih dengan orang Amerika dengan segala macam. Apa sih yang harus kita antisipasi sesungguhnya di Indonesia? Yang harus kita antisipasi adalah sebenarnya gini, kita memiliki keyakinan bahwa produk lokal itu nggak kalah jauh dengan produk dari luar. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa produk lokal kita itu sebenarnya bagus banget gitu, banyak yang bagus gitu. Kita harus meyakinkan bahwa harus banyak kampanye tentang menggunakan produk lokal, gitu ya. Karena dan membuang image bahwa produk lokal itu adalah produk yang jelek gitu. Sekarang banyak kok gitu ya produk lokal. Karena kalau termasuk yang syariah, Bang, kita juga nggak boleh nih, yang mengerikan adalah kosmetik. Tadi kalau bicara kosmetik tentang Korea, negara-negara penghasil kosmetik halal itu ada di negara-negara yang
non-Muslim. Jadi kita ini lagi-lagi kita ini udah dituju jadi pasarnya. Mereka berusaha semati-matian menyediakan produk yang halal, yang mau kita requirement-nya kayak apa dikerjain gitu kan, pokoknya gitu ya. Pokoknya hal-hal itu harus apa diikutin. Nah, jadi makanya kita harus menyadarkan diri bahwa kita juga punya produk lokal yang bagus. Yuk sama-sama gitu ya. Kita go lokal gitu kan ya. Berarti sekarang kan kita ya walaupun besar tapi kan begini kan. Makanan halal nggak masuk. Nggak masuk. Kosmetik kalah gitu kan. Tapi ini tantangan kita bersama. Ini udah hampir 1 jam. Jadi, waduh. Oke, nggak apa-apa. Pemirsa, ini kita belum puas dengan Mbak Hani. Kita akan minta lagi beliau nanti untuk berbicara. Kita akan minta lagi untuk lebih dalam. Terus ya, minta undangan juga lah ke Mbak Hani kalau nanti launching, apa sih namanya tadi Mbak ya? Marketplace halal. Halal. Mana tahu kita bisa bersama-sama, pemirsa bisa bersama-sama, bisa hubungi Akademik TV nanti, siapa tahu ada yang mau berkolaborasi, karena ini sekarang zamannya kolaborasi. Saya kira karena waktu ini kita harus terbatas dengan waktu ini. Pemirsa Akademik TV sekalian, terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan, silakan disimpulkan sendiri. Tapi yang bisa kita petik adalah kalau ingin sukses, usaha kecil dan menengah, kalau kita ingin mulai di bisnis syariah, bermainlah di ceruk pasar. Jangan main di samudra lepas, tenggelam nanti. Kira-kira begitu ya, Mbak Ani? Betul, Bang. Terima kasih, Mbak Ani. Ya, terima kasih, Bang Roni, Akademik TV. Oke. Ya. Oke. Ya, keren kan bener, keren banget.